perkenalkan saya Puputri Widayanti selaku pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi Dewan ini menyesalkan tren buy now, pay later di negara berkembang. Pandemi yang sudah berjalan selama 3 tahun belakangan ini ternyata berhasil menjadi pendorong terbaik dalam mentransformasikan ekonomi digital di Indonesia. Perubahan yang signifikan ini mengakibatkan semua sektor industri beradaptasi dari cara tradisional menjadi digital dengan waktu yang singkat. Salah satu contohnya adalah metode pembayaran digital baru bernama Buy Now Pay Later. Metode ini memungkinkan seseorang untuk membeli kebutuhan menggunakan dana pinjaman dengan tenor yang bervariasi. Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, ternyata metode Buy Now Pay Later atau disingkat BNPL juga membawa peningkatan positif pada perekonomian Indonesia, yakni meningkatnya nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku. Melansir CNBC News, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai transaksi BNPL di Indonesia yang mencapai 1,54 miliar US dollar atau sebesar 7,8% dibanding tahun 2020. Namun apakah BNPL ini berhasil menjadi pendorong yang tepat terhadap inklusi keuangan di Indonesia? Belum seluruhnya, meskipun ada 1.001 kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia BNPL, tetapi fitur ini belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena ternyata penggunaan masyarakat belum disertai pemahaman yang memadai terhadap teknologi dan keuangan. Banyak dari aplikasi teknologi keuangan ini menawarkan pemanis yang tidak dimiliki oleh perusahaan kartu kredit dan paket cicilan tradisional. Terkadang aplikasi ini tidak menyertakan biaya keterlambatan, bunga rendah atau tanpa bunga, limit pinjaman tinggi, dan tidak diperlukannya pemeriksaan kredit. Di sisi lain, biaya pinjaman tersebut bisa melonjak tajam jika konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan dengan cermat. Selain itu, terdapat pula beberapa potensi jebakan yang dibungkus dalam bentuk biaya tambahan lain. Meskipun Buy Now Pay Later terlihat praktis, namun membuat kita tidak sadar terbiasa mempunyai mental hutang dan akhirnya terjadi impulsif buying. Sebagai contoh, bunga Shopee Pay Later itu 2,95% dan terdapat 1% biaya administrasi. Jika terlambat membayar, maka akan dikenakan bunga 5% per bulan. Sebagai perbandingan, kartu kredit BCA hanya memiliki denda keterlambatan 3% per bulan dan denda tersebut sudah diringankan menjadi 1% semenjak pandemi. Nah, hal disitulah dampak negatif yang dapat ditemukan. Secara angka 5% tersebut mungkin kecil dibandingkan total hutang kita, namun secara tidak sadar akan membuat kita terbiasa membayar di belakang ketika ingin berbelanja apapun. Mindset kita lama-lama akan terbiasa pada budaya instan yang tanpa sadar tidak memikirkan dampak ke depannya. Alternatif lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode skala prioritas, yakni dengan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Hal tersebut bermanfaat dalam mengatur keuangan sehingga dapat membantu mencegah perilaku impulsif buying. Hal yang dapat dilakukan dengan membuat catatan semua kebutuhan yang diperlukan, lalu letakkan daftar kebutuhan yang paling penting pada bagian atas dan sortir kebutuhan yang paling penting dari semua daftar tersebut. Dengan argumentasi tersebut, kami dari tim pemerintah menyesalkan tren Buy Now Pay Later ini. Karena tren ini memiliki resiko yang tinggi, terlebih di masyarakat di negara berkembang masih memiliki pemahaman yang belum memadai terhadap keuangan dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman terhadap syarat dan ketentuan dalam BNPL ataupun tidak memenuhi peraturannya seperti suku bunga, denda, dan lain-lain. Selain itu, dampak yang dapat dirasakan seperti kurangnya keamanan data, impulsif buying, dan terdapat pula beberapa potensi jebakan yang dibungkus dalam bentuk biaya tambahan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembicara pertama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.